Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat, kesempatan untuk belajar dan terus berkembang. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik tentang database. Saya akan bercerita tentang bagaimana database itu scale atau berkembang atau evolve, dan bagaimana seorang backend engineer itu bisa membantu proses scaling database ini. Tapi sebelum kita ke topiknya, ada beberapa disclaimer yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah teman-teman mungkin belum butuh database scaling, ya mungkin masih cukup dengan yang sekarang, ya. Terus yang kedua, bisa jadi teman-teman belum relate dengan problem yang kita akan bawakan sekarang, ya. Terus yang ketiga, kemungkinan solusi yang ditawarkan belum tentu sesuai dengan yang teman-teman pikirkan. Ini ada beberapa disclaimer yang perlu saya sampaikan. Oke, kita akan mulai di bahasan yang pertama itu tentang the first step, ya. This is the first step. Jadi awalnya kalau teman-teman setup sebuah aplikasi, setup sebuah startup gitu ya, biasanya teman-teman akan setup satu application server nih, website ya, terus punya satu database. Database-nya di setup simple aja, dia punya single node ya, karena mungkin secara request masih low ya, downtime juga masih tolerable kalau misal ada update-update tertentu ya. Jadi biasanya cukup satu relational database saja. Nah, seiring berjalannya waktu sebenarnya biasanya kita akan nambahin satu node lagi ya, sebenarnya hanya untuk jaga-jaga ya. Yang ini sebenarnya adalah replika atau backup replika yang sebenarnya tidak terlalu strongly konsisten, juga tidak ada masalah, yang dia sebenarnya hanya butuh menerima update dari waktu ke waktu ya. Sehingga kalau misal yang atas ini ada bermasalah, kita bisa ambil datanya dari yang backup. Oke, ini biasanya setup paling common yang ada di perusahaan-perusahaan yang baru memulai project atau baru memulai sebuah produk. Selanjutnya, tentu dari waktu ke waktu application server bisa nambah terus ya. Di sini dia nambah, akhirnya secara QPS-nya juga nambah, dia insert-nya juga nambah, akhirnya butuh computing power yang lebih ya. Salah satu cara nambah computing power yang lebih adalah di scale ya. Ini topik kita adalah scaling, nambahin another node ya. Ini node 1, ini node 2, kita tambahin lagi, yang mana node-nya ini akan strongly konsisten. Apa sih bedanya dengan yang tadi eventually ya? Kalau yang eventually itu sebenarnya datanya akan sama tapi tidak langsung. Tapi kalau yang strongly konsisten seperti ini, datanya akan sama secara langsung. Jadi misal teman-teman baru aja nginsert data di sini ya, terus nanti ada application server ngelakuin query ke sini, maka datanya akan langsung ada ya, dan itu akan dijamin langsung ada. Nah, ini namanya strong consistent. Jadi assetnya di dua database instance. Nah, dengan begini teman-teman biasanya akan nambah computing power yang tadinya cuma satu ya, mungkin udah di scale secara vertikal tapi ternyata nggak cukup, harus di scale secara horizontal, maka harus ditambahin node yang lain. Nah, ini biasanya akan nambahin computing power. Nah, gimana kalau masih kurang ya? Kalau masih kurang sebenarnya akan nambah terus ya node-nya ya, node-nya akan nambah terus. Tapi ada satu permasalahan di sini. Challenge-nya adalah karena dia strong konsisten, makanya si application server ini ketika dia ngelakuin perubahan di sini, kan yang dua di bawah ikut berubah ya. Maka proses merubahnya pun akan lebih makan waktu dibanding cuma satu node. Tentu kalau satu node dia cukup menjamin bahwa di sini berubah. Tapi kalau ada dua node, maka tambahannya lagi ada tiga node, maka ketika kita ngelakuin proses data modification language atau DML, biasanya prosesnya akan lebih lama. Ya, prosesnya akan lebih lama. Nah, seiring berjalannya waktu, kita bisa nambah terus node-nya, tapi secara performance akan bermasalah. Maka kita masuk ke tahap yang selanjutnya. Nah, lalu kita bertanya-tanya di sini, bisa nggak sih node-nya itu, beberapa node itu hanya melayani spesifik user. Jadi 50% user ke node yang atas, terus 50% lagi ke node yang bawah, yang kita sebut namanya yang atas itu cluster 1, yang bawah itu cluster 2.
Nah, konsep ini namanya adalah partition. Jadi partition ini sebuah konsep untuk membagi database yang besar menjadi kecil-kecil dan jadi lebih bisa digampang di-manage ya. Jadi ini jadinya satu partisi sendiri, ini partisi sendiri ya, utamanya untuk nge-improve performance, scalability dan maintainability. Nah, dengan begini teman-teman bisa scale di sini lagi ya. Misal bisa nambahin node lagi di sini, maka yang di sini lebih cepat ya. Kalau misal ternyata lambat lagi, bikin cluster lagi. Jadi misal 25% ke sana, 25% ke sini, selanjutnya seperti itu ya. Nah, tentu ngelakuin partisi ini nggak mudah ya. Tentu kalau kita ngelakuin partisi ada beberapa tantangan yang perlu dipikirin. Yang pertama adalah menentukan strategi partisinya mau seperti apa. Jadi ketika aplikasi ini melakukan query misalnya ke dalam database, maka harus ada yang tahu dia harus query ke cluster yang mana, ya kan? Nah, untuk bisa tahu dia query ke cluster yang mana dibutuhkan strategi. Misal dia menggunakan primary key. Nah, primary key-nya ini dilihat ya, apakah dari primary key itu bisa dilihat, oh saya harusnya query ke yang cluster 1 atau cluster 2. Nah, ada beberapa partition strategi ini yang paling common ya. Ada yang pertama adalah range. Range ini secara use case dipakai untuk melakukan partisi data berdasarkan range sebuah kolom ya, kolom value ya. Jadi misalnya ada dates, ada ID, misal ID 1 sampai 7 juta gitu ya ke cluster 1, 7 juta sampai 14 juta ke cluster 2, itu misalnya gitu. Atau waktu tahun 2024 di sini, tahun 2025 di sini, atau bulan Januari di sini, bulan Februari di sebelahnya. Nah, itu misalnya pakai range. Atau pakai hash ya. Jadi kalau pakai hash biasanya di sini primary key-nya akan dilakukan hash, sehingga dia akan didistribute datanya secara merata ya. Jadi kalau misal kita nambahin satu partisi lagi di sini, maka karena hash function-nya ini akan sama, dia akan otomatis dikasih ke sini ya, ke partisi yang ke cluster yang selanjutnya. Nah, atau yang list. Nah, list ini partisi datanya berdasarkan discrete column ya, misal country US ya, atau kolom yang lain ya. Kita bisa bilang list ini lebih ke tekniknya namanya sharding ya. Misal kita punya data ini dimasukin ke cluster yang mana berdasarkan salah satu value di dalam query kita ya. Ini choosing right partition strategy, ini ada beberapa use case. Nah, masalah yang kedua itu adalah distributed transaction. Gimana kalau ternyata datanya itu ada di dua cluster yang berbeda, sementara kita harus melakukan perubahan di dua cluster yang berbeda ini secara asset ya, jadi harus transaksional. Jadi mulai dari begin, terus kalau misal salah satunya gagal maka rollback semuanya. Nah, ini adalah tantangan yang juga berat kalau kita ngomongin partisi. Ini beberapa hal tambahannya adalah memastikan datanya itu konsisten atau integriti sebuah data di kedua partisi yang berbeda. Ini memang sangat-sangat challenging ya. Bahkan saya tahu ada beberapa database vendor yang memang dia itu melabeli dirinya sendiri dengan distributed database. Mereka memang tidak menyarankan terjadinya distributed transaction, walaupun mereka support ya. Biasanya solusi yang dipakai adalah kita harus selalu tahu. Kita harus selalu tahu kita mau query ke partisi yang mana. Nah, solusinya adalah kita bisa pakai yang namanya predictable partition key. Nah, predictable partition key ini apa? Kita bahas di slide selanjutnya. Nah, di part ini, inilah kontribusinya dari backend ketika kita ngomongin database partitioning, yaitu adalah memilih partition key yang konsisten. Nah, ketika user login atau user biasanya mengakses sebuah aplikasi kita, biasanya user punya login identifier, baik itu email, nomor telepon, atau apapun username gitu ya. Dan penting banget di tempat kita melakukan mapping ke dalam internal user ID. Tentu teman-teman kalau cari di luaran sana ada beberapa advantage ya, kenapa harus di mapping ke internal user ID. Yang pertama adalah immutable identifier. User mungkin bisa ganti emailnya ya, tapi kalau kita ganti emailnya, ya tinggal ganti email di sini, tapi secara internal user ID-nya tidak akan berganti. Maka data-datanya akan tetap nyambung gitu ya, karena data-data yang di belakang, misal kita ada di dalam toko online ya, data-data transaksi itu nyambungnya ke internal user
ID, bukan dari login identifier. Yang kedua, privacy dan security. Tentunya kita pengen ngertinya di database-database, misal database order yang nggak ada tuh yang namanya email dari user atau nomor telepon dari user gitu-gitu ya. Terus efisiensi ya, tentunya kalau secara kolom ini lebih kecil ya, bisa jadi kan username panjang banget ya. Ini bisa lebih kecil dan lebih predictable, maka akan mudah. Nah, yang keempat dan kelima terakhir, inilah dua hal advantage yang sangat ngaruh ketika kita ngomongin database scaling. Yang pertama adalah partition. Kalau kita lihat di sini ya, di predictable user ID ini ada beberapa digit yang tidak XX. Misalnya di sini ada 2, 3, 4, 5. Nah, 2, 3, 4, 5 ini kita bisa jadikan sebuah partition key. Ya, jadi predictable user ID ini adalah sebuah konsep untuk mengenerate user identifier yang secara struktur dan konsisten dalam format yang meaningful lah ya. Ya, jadi misal dipakai untuk routing sharding. Jadi misal 2 ini misal di cluster nomor 2. Nah, 3 ini mungkin di database yang mana. Kalau di sini ada 1000, maka ini kan ada 4 digit ya. Maka kalau 4 digit ini dijadikan partition key, maka partisinya bisa up to 9.999 atau 10.000 lah ya. Kita bisa kalau dari 0000 ya. Nah, ini biasanya kita bisa pakai ini sebagai partition key. Yang kedua adalah cross system konsistensi. Kita akan bahas cross system konsistensi ini di slide berikutnya. Ketika kita udah punya user ID, maka kita mesti berpikir bahwa user ID ini harus nyambung ke service-service yang lain. Jadi, kita mesti ensure bahwa setiap ID yang memang dia dipunyai oleh user tertentu, maka dia harus mempunyai partition key yang sama. Contoh di sini, user ini melakukan sebuah order di dalam order service, maka order ID-nya di generate-nya akan punya sharding key yang sama. Kalau dilihat di sini 2345, 2345 akan sama ya. Ya, tentu order ID juga kita bisa pakai predictable order ID ya. Jadi misal di generate secara meaningful juga, misal di sini kita lihat ada tanggal ya, maka kita bisa pakai tanggal ini juga sebagai range partition ya, bisa pakai range partition. Nah, tapi di sini kita bisa pakai digit-digit yang ada di sini sebagai partition key yang kita bisa pakai ini sebagai list ya, list partition strategi. Ya, ini partnya backend. Selanjutnya yaitu adalah table grouping. Nah, ini partnya backend dan DBA ya. Kita mesti berpikir bahwa setiap tabel yang mempunyai partisi yang sama harus ada di dalam satu instance yang sama. Instance ini kita sebut tadi cluster ya. Jadi misal kita perlu memodifikasi user balance ya. Di sini kita ada table namanya user balance, di mana setiap kita modifikasi user balance, kita juga harus nambahin log bahwa balance ini bertambah atau berkurang di dalam log ini. Nah, bayangkan kalau ternyata tabelnya itu yang perlu kita lakukan perubahan ada nyebrang, cross, kan akan bermasalah ya, tentunya dari segi latensi dan menjaga konsistensinya akan berat. Maka biasanya digabungin jadi satu tabelnya seperti ini. Ya, tabelnya digabung jadi satu. Nah, ini namanya tabel grouping. Ini sekarang setupnya teman-teman ya. Jadi teman-teman setupnya sekarang sharding ya, teman-teman udah tahu mau query ke yang mana. Ya, di sini ada relational DB, relational DB, relational DB, relational DB. Tapi tentu yang namanya partition itu bisa jadi problem ya kan. Bisa jadi memang partition strateginya itu nggak works, atau partition strateginya mungkin works tapi 2 tahun lagi, 5 tahun lagi jadi nggak works. Jadi tiba-tiba di salah satu cluster jumlah datanya lebih besar significantly daripada yang lain ya. Ini namanya, kita sebut namanya hot partition atau hotspot ya. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, tapi kalau kita ngomongin dari segi backend, apa yang backend bisa lakukan, yang pertama adalah melakukan optimisasi query. Bisa jadi query-query kita itu ya nggak bagus gitu ya, query-nya kurang bagus dan perlu dibenerin lagi. Mungkin ada indeks yang kurang, atau indeksnya mungkin secara cardinality kebolak-balik ya, secara composite indeksnya itu perlu dipikirin lagi. Yang kedua mungkin nambahin cache layer ya, ada cache layer untuk menolong si database-nya. Yang ketiga mungkin nge-scale juga ya resource-nya. Yang terakhir biasanya repartition ya. Kalau misal tadi kan kita ada
Contoh tadi ada 4 ya, 4 digit ya. 4 digit itu ternyata baru dipakai 1 digit, maka selanjutnya kita bisa repartisi lagi. Ya itu nggak ada masalah. Ya, ini biasanya challenge-challenge yang akan ditemuin. Nah, jadi kalau di dalam konsep partition, join across partition itu kan ya udah impossible terjadi lah ya. Susah gitu, painful. Nah, makanya kita biasanya ngelakuin denormalize table. Ya, atau kita bisa bilang namanya materialize view. Nah, contoh kita punya tabel order, kita juga punya tabel payment, tapi kita mau nampilin transaction detail. Biasanya kan ngejoin antara tabel order sini dengan payment sini. Tapi masalahnya tabel order ini ada di database mana, payment ini ada di database mana gitu ya kan, susah joinnya. Nah, biasanya kita jadikan satu, ya ada tabel namanya transaction detail yang mana tabel ini adalah tabel yang denormalize. Ya, jadi di sini ada order ID, ada payment ID, ada order title, ada payment method, ada order status, ada payment status. Jadi bukan lagi cuma order ID dan payment ID doang ya, terus sisanya ke sini join lagi, ya enggak. Ya, jadi kita meminimalisir banget yang namanya join. Ya, kalau bisa sih nggak usah pakai join. Selanjutnya, memang nggak semua tabel itu bisa dipartisi. Contoh tabel-tabel yang dia nggak belong to user ID, memang tabelnya nggak punya user ID. Contohnya memang config, ya misal report, promotion banner, dan lain-lain gitu-gitu ya. Nah, beberapa trik untuk mempercepat atau nolongin si relational DB-nya agar bisa scalable adalah ditambahin cache layer. Ya, ditambahin lah yang banyak mungkin ya kalau necessary. Jadi cache-nya pun di sharding itu boleh. Ya, jadi cache-nya kalau udah mentok banget ya, misal cache-nya juga bisa di sharding. Terus teman-teman mungkin nggak bisa partisi database-nya ya, tapi teman-teman juga jangan lupa teman-teman boleh melakukan duplicate tabel. Ya, jadi instead of cuma serve satu relational DB, dia bisa ada multiple ya. Multiple ini kalau mau strongly consistent sebenarnya nggak ada masalah, karena biasanya config itu memang kan jarang berubah ya, dan lebih sering di query, maka sebenarnya tidak ada masalah dengan konsep yang pertama tadi. Terus bisa ditaruh di CDN ya, di sini. Yang ini mungkin teknik ini kita mesti bahas di video yang lainnya ya. Mungkin kita akan bahas di beberapa video lainnya. Oke, selanjutnya teman-teman kalau udah dari segi backend ya, udah dalam tahap bahwa teman-teman harus scale sedemikian rupa sehingga terjun ke dalam partisi seperti tadi, maka yang perlu dipahami teman-teman adalah untuk menghindari hal-hal ini. Yang pertama adalah distributed transaction. Walaupun bisa, ada beberapa database yang bisa melakukan distributed transaction, tapi memang secara latensi itu gede, dan kalau misal fail, itu akan susah di-debug. Kita nggak ngerti nih, mana nih yang, ya mungkin ngerti ya, tapi akan susah lah di-debug. Apa yang bikin error, mana yang bikin problem, gitu ya. Dan yang jelas, latensinya akan bikin aplikasi kita nggak scale. Oke. Selanjutnya adalah harus menghindari cross partition join. Kita udah bahas tadi, query-nya akan kompleks, runtime-nya pasti explode lah ya, CPU-nya akan melejit. Yang ketiga, menghindari random ID. Kalau kita punya user ID ya sebisa mungkin user ID ini memang dia itu punya makna ya, atau punya partition key yang kita bisa pertanggungjawabkan sebarannya gitu ya. Sehingga semua sistem itu punya ID yang seragam. Ya mungkin teman-teman kalau mau gampang pakai UUID ya, tapi itu nggak menjamin bahwa partition key-nya itu bisa seragam. Ya, tentu ngebikin user ID yang predictable kayak tadi juga ada teknik khususnya sendiri karena dia akan butuh sequence ya. Tapi hal ini mending dilakukan di awal karena sebenarnya banyak library ya yang teman-teman bisa pakai untuk generate predictable ID seperti tadi. Ya. Jadi ini yang hal-hal yang perlu dihindari. Nah, kita sampai ke bagian yang paling terakhir yaitu adalah conclusion. Jadi kita sadar bahwa kita sebagai backend engineer itu bukan cuma coding ya, bukan cuma code writer. Tapi kita juga sometimes jadi data arsitek. Kita mesti mikirin bahwa data yang kita punya itu bisa di-query dengan baik, dengan cepat. Kalau mau di-query dengan cepat, ada beberapa hal yang mesti diperhatikan ya, seperti tadi ya.
Kita juga jadi performance engineer, kita mesti mikirin bahwa gimana caranya query ini nggak nyebrang-nyebrang ke tempat yang lain, sehingga dia akan distributed transaction atau distributed query, akhirnya makan CPU, akhirnya nggak optimal. Ya, kita sistem thinker, nge-prevent problem sebelum hal-hal yang itu terjadi. Ya, kadang kalau kita ngomongin DBA atau infrastructure, beberapa teman-teman DBA dan infrastructure memang lebih fokus ke delivering database-nya ya atau infrastructure-nya ya. Tapi bagaimana pakai database itu up to us sebagai backend engineer. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Kalau ada salahnya itu dari saya, mohon dikoreksi. Mungkin bisa teman-teman komen. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.